Sangat tegas kami nyatakan, Dr. Reza tidak mau berdamai. Wajib diketemukan sesuai peraturan Mahkamah Agung. Ismail Marzuki Nikita wajib ketemu dengan tergugat satu. Wajib. Kita yang harus keluar. Komunikasi awal dia ya, Pak? Ya, karena yang komunikasi awal dan diwajibkan tadi hakim bilang yang perlu datang itu bukan Anda, yang perlu datang adalah mereka. Kalau memang mau melakukan mediasi, permintaannya apa? Proposalnya mana? Sidang perdata Wan Prestasi yang dilayangkan artis Nikita Mirzani terhadap Dr. Reza Gladys dengan nilai gugatan mencapai 100 miliar kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam agenda mediasi tersebut, baik Nikita maupun Reza Gladys kompak tidak hadir dalam persidangan dan hanya diwakili kuasa hukumnya masing-masing. Namun yang menarik dalam sidang mediasi tersebut, Reza Gladys melalui kuasa hukumnya dengan tegas menolak berdamai dengan Nikita. Adapun yang menjadi alasan pihak Reza Gladys menolak berdamai, yakni tidak ada itikat baik dari pihak Nikita. Karena alasan itulah Reza Gladys lebih memilih proses hukum terus berjalan untuk memastikan siapa yang benar dalam perkara ini. Lantas apa kata Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani atas penolakan berdamai yang dilontarkan pihak Reza Gladys? Sidang berikutnya itu adalah eksepsi dari kami, berarti tanggal 1 Juli. Nah, di situ nanti akan dipertemukan dan saya akan meminta waktu supaya Nikita bisa hadir lebih pagi supaya bisa bertemu dengan mereka. Karena yang penting untuk bertemu dan dipertemukan itu adalah Ismail Marzuki dengan tergugat satu. Karena mereka yang berkomunikasi, mereka yang membuat kesepakatan, mereka yang berbicara angka 5 miliar, mereka yang berbicara ditawar 4 miliar, mereka juga yang menawar lagi dibagi dua pembayarannya 2 miliar dan 2 miliar. Itulah yang namanya kesepakatan. Sangat tegas kami nyatakan, Dr. Reza tidak mau berdamai. Lanjutkan ini perkara, kita akan hadapin. Ya, jadi Dr. Reza itu tidak mau berdamai. Kenapa? Karena memang tidak ada itikat baik dari pihak-pihak tertentu. Bahkan akibatnya Dr. Reza dicemooh, dihujat dan ditekan-tekan. Sehingga dia dengan suatu sikap yang pasti. Tadi malam kami berkumpul menyatakan silakan proses hukum berjalan. Wajib diketemukan sesuai peraturan Mahkamah Agung. Ismail Marzuki Nikita wajib ketemu dengan tergugat satu. Wajib. Kita yang harus keluar. Komunikasi awal dia ya, Pak? Ya, karena yang komunikasi awal dan diwajibkan tadi hakim bilang yang perlu datang itu bukan Anda, yang perlu datang adalah mereka. Cuma karena Nikita ada di tahanan, nanti. Yang penting kan kita ajukan saja. Apakah dia sanggup tidak sanggup ya kita lihat. Yang jelas gugatan 100 miliar itu karena kita menilai sosok yang dirugikan adalah seorang artis yang bernama Nikita Mirzani. Terlalu kecil dia menuntut 100 miliar dengan reputasi dia. Harus bisa lebih besar lagi, tapi kan Niki bilang udah 100 cukup lah. Udah biar dia semampu dia nanti bayarnya seperti apa. Punya bukti kunci yang kami akan sampaikan. Dan Anda semua kan sudah lihat, mendengar di media sosial. Bagaimana komunikasi itu antara seseorang dengan seseorang. Anda kan tahu semua. Apa sih komunikasinya di situ? Seperti itu. Jadi komunikasi itu sudah ada dan beredar dan itu adalah bagian dari proses pembuktian. Jadi tatkala seseorang menawar sesuatu itu adalah kesepakatan, Pak. Ya, Anda misalnya Anda mau ngasih HP ini, saya tidak mau, saya minta HP satunya, itu kesepakatan namanya. Apabila tidak dipatuhi, ya, prinsipal tidak hadir, maka ada catatan dari hakim mediator bahwa mereka tidak mempunyai etikat baik dan itu akan masuk di dalam majelis. Majelis akan mempertimbangkan, oh mereka ini orang-orang yang tidak beretikat baik. Jadi perkara ini ya bisa saja tidak dapat diterima atau mereka bagaimana. Karena itu nanti ada penilaian. Penilaiannya jelas, apabila Anda membangkang atau tidak menghormati, tidak menghargai proses mediasi di mana ada kewajiban prinsipal hadir, maka nanti akan ada catatan bahwa Anda tidak mempunyai etikat baik. Kalau memang mau melakukan mediasi, permintaannya apa? Proposalnya mana? Kan begitu. Nah, kalau kreditur dan debitur biasa seperti itu. Kreditur menggugat debitur, lalu kemudian kreditur menyampaikan proposal, bayar utangmu. Nah, sekarang kan
Kalau kami yang punya duit kan kami kreditur. Ibarat ada perjanjian misal seperti itu ya. Nah kemudian lalu kan mana proposal yang kami bayar? Kan kami harus melihat dasar hukumnya, haknya seperti apa. Sehingga kemudian kami meminta proposal untuk kami tanggapi. Seperti itu tadi pertemuan mediasinya. Belum selesai perkara hukumnya dengan Nikita Mirzani, baik perdata maupun pidana, Reza Gladys baru-baru ini dilaporkan oleh 4 orang terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan Konsumen di Polda Metro Jaya. Atas dugaan pelanggaran tersebut, Fahmi Bahmid yang juga menjadi kuasa hukum 4 orang yang menjadi korban atas produk kecantikan milik Reza Gladys akan menemui Dewan Perlindungan Konsumen Nasional untuk meminta perlindungan atas apa yang dialami oleh kliennya. Sementara itu, kuasa hukum Reza Gladys menganggap laporan baru yang diterima kliennya merupakan cerminan dari pihak Nikita yang sedari awal tidak ada itikat baik, terutama mengenai mediasi dalam gugatan perdata yang dilayangkan Nikita. Yang perlu datang adalah mereka. Cuma karena Nikita ada di tahanan, saya minta waktu Selasa. Selasa tidak bisa karena mereka harus melengkapi dokumen terkait dengan laporan 4 orang yang menjadi korban dugaan tindak pidana melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Saya juga hari ini dan mungkin akan dalam waktu dekat, mohon dibantu teman-teman media, saya akan mencari ya ketua atau kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Saya dapat informasi itu yang akan membidangi para konsumen-konsumen atau rakyat yang bermasalah dengan produk-produk. Artinya bukan hanya produk kosmetik, apa saja terkait dengan persoalan apa yang dibeli oleh konsumen. Nah, itu saya akan meminta mencari alamatnya di mana. Kami akan meminta perlindungan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Katanya ada 4 korban yang melapor, tapi di undangan itu kan nama dia. Artinya kan kami melihat adanya mencari-cari kesalahan klien kami juga. Kami menilai etikat baiknya itu nggak ada gitu loh. Jadi begini, kan saya sampaikan tadi, kami ini kan didesak-desak oleh penasihat hukum yang 4 korban untuk supaya diundang di Krimsus Polda Metro Jaya. Nah kemudian kami sudah berjanji kepada Krimsus untuk menyerahkan dokumen tentang CV dari klien kami, STR-nya, SIP-nya. Ya saya jelaskan ya. Ya, jadi jangan dikatakan klien kami ini bukan dokter yang abal-abal gitu loh. Yang 4 korban itu katanya peristiwanya 2023, ya kan? Lalu ngelapornya 2025. Nah, kalau boleh saya katakan, lu punya BPKB mobil Kijang Kapsul, tapi laporinnya Kijang Innova. Lah ini kan kacau nih hukum kita, konstruksi hukumnya dibangun dulu gitu loh. Bisa saja wajah lu itu rusak karena cakar-cakaran sama suami itu misal ya kan. Mungkin karena pakai obat apa gitu ya kan. Bisa kena minyak goreng gitu loh. Kenapa ngelaporin 2005? Hah? Enggak, kita nggak tahu seperti apa ya. Tapi yang pasti produk dia beli 2023, dikasihkan produknya kepada penyidik 2025. Itu pun kalau kita punya. Itu pun kalau kita punya. Yang paling utamanya gini, ya korban ini hanya katanya ada korban, ya. Kalau kita mengatakan kita korban mukanya rusak, itu kan harus ada buktinya. Yang bisa menentukan wajah ini rusak itu karena sesuatu adalah dokter kulit, Bukan dukun hukum. ya. Mestinya dia itu pada saat mukanya rusak, dia ke dokter kulit, tolong diperiksa supaya ada rekomendasi dari dokter kulit bahwa ini memang rusak akibat skincare, ini akibat salah makan obat. Kadang-kadang makan udang aja banyak yang alergi. Apakah dia itu alergi? Apa mungkin kalau perempuan mungkin cakar suaminya? Ya kita kan nggak tahu kan. Sidang mediasi yang kemarin digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sama-sama tidak hadiri penggugat dan tergugat, dalam hal ini Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Keduanya disebut-sebut berhalangan menghadiri sidang mediasi. Namun begitu, mediasi tetap dilanjutkan dengan dikuasakan oleh masing-masing kuasa hukumnya. Lantas seperti apa dukungan yang diberikan para sahabat Nikita Mirzani yang datang ke persidangan? Dan apa kata mereka menilai mediasi pertama ini tidak menemui titik temu?
biasa. Insya Allah nanti aku akan datang juga untuk dukung secara langsung. Ya mungkin ini perdana, semoga Ami juga bisa datang, jadi kita bisa melihat wajah Ami yang terbaru dan terkini, ya kan. Semoga ada waktu dan ada kesempatan. Buat Nikita Mirzani sama Mail Syahputra, semoga masalahnya cepat beres, semoga bisa ditemukan jalan yang terbaik juga. Kalian sehat-sehat di sana, banyak banget yang sayang sama kalian. Dan semoga cepat beres aja masalahnya. Untuk melihat proses dari laporannya Niki terhadap Reza Gladys. Dan ini kita pantau, kita kawal, aku dengan konsisten. Untuk apa? Untuk mengawal kasus ini supaya terang benderang buat kita semua, buat followers aku di sosmed aku, dan buat kita semua lah gitu ya, yang tertarik dan melihat dan juga punya rasa empati sama Nikita Mirzani gitu. Dan di kasus ini dalam tiga kalinya aku datang tidak melihat batang hidungnya Reza Gladys. Padahal setahu aku orangnya sehat, orangnya ada di kota ini juga bebas, tidak diserang ditahan. Kalau Niki wajar ya, Niki nggak ada. Dan ya ternyata udah tiga kali hari ini, berarti udah ngabisin banyak waktu juga mengawal kasus ini gitu. Jadi kalau orang bilang, ngapain sih gini? Kenapa emangnya? Emang nggak boleh orang pengen tahu? Orang ini kasusnya unik kok. Karena menurut gua gini loh, ini kan kasus menuju ke pidana. Iya. Jika kasus ini menang, maka pidananya itu akan lempeng, malah Iya, pidana tanggal betul. 24. Pidana tanggal 24 itu adalah di sini juga. Di sini juga kan? Dan ini kalau ini mediasi ini berhasil, ini akan gugur pidana-pidananya, akan gugur kalau berhasil loh ya. Kalau berhasil dan ini menang perdata, berarti pidana itu tidak ada karena bisa diiniin sama Bang Fahmi. Ini loh, perdata aja menang. Perdata aja menang kok. Nah, jadi Berarti kasusnya nggak ada buat ya. pidananya kayak gitu. Pokoknya ini berkaitan, sangat-sangat berkaitan sekali. Makanya dipantau banget waktu tanggal 28 Mei sidang pertama tuh Mamski cuk langsung. Terus 11 juga Mamski datang lagi. Sekarang pun datang lagi pengen lihat mediasi. Betul, karena ini adalah kunci menuju ke pidananya. Ini pintu kunci. Kalau ini kebuka, klak, aman. Pidana insya Allah aman. Gitu loh. Ini menurut pandangan kita, karena yang pidana itu kan karena kasusnya katanya bukan wan prestasi kan. Ya. Jadi jika perdata ini diluluskan, jika diluluskan wan prestasinya maka pidananya aman. Berarti pidana yang dituntut adalah tidak ada. Karena ini ternyata adalah wan prestasi. prestasi, kerjasama, kayak gitu kan. Supportnya. Supportnya yang pasti aku Fansnya Niki berat. Ya, Niki harus sehat, harus semangat, harus tunjukin kalau kamu itu adalah tetap seorang single mom dan tetap seorang wanita Amazon, dan hati-hati macan lapar mau keluar. Wow. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.